Oke lah Ces, welcome back channel Vijinti. Nah kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Gimme Seikatsu volume 6 part 6-nya. Nah pembahasan part 6-nya ini akan merangkum mulai dari chapter 11 sampai 14 dari volume 6-nya, dan merupakan part terakhir untuk pembahasan light novel Gimme Seikatsu volume 6 ini Ces. Biasa aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya. Oke Ces? Baiklah gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, murni menceritakan soal keluarga Yuta dan Saki. Yap, waktu itu ayahnya Yuta dan ibunya Saki membuat rencana untuk mengadakan makan malam bersama sebagai perayaan akan hari ulang tahun Yuta dan Saki yang sudah lewat. Dan waktu itu, Yuta dan Saki juga mendapatkan hadiah yang cukup mahal dari masing-masing orang tua mereka. Si Yuta ini mendapatkan sebuah jam tangan, sedangkan Saki mendapatkan sebuah gelang tangan. Jam tangan dan gelangnya itu bukan harga-harga murah yang kalian bisa dapat di pinggir jalan itu Ces. Nah, karena Yuta dan Saki akan beranjak dewasa di tahun depan, yakni di umur 18 tahun, maka kedua orang tua mereka memutuskan untuk memberikan hadiah perayaan sebagai modal mereka untuk memasuki dunia orang dewasa tahun depan. Yap, jadi di part sebelumnya itu asli family friendly kali lah Ces, adem kali kita nengoknya. Baiklah, itulah sekian ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ke chapter 11-nya dengan judul 31 Desember Asamura Yuta. Seperti biasa, chapter kali ini akan bercerita dari sudut pandangnya si Yuta Ces, oke? Nah, 31 Desember berarti perayaan tahun baru nih Ces. Nah, diawali saat Yuta sekeluarga sedang bersiap-siap ingin pergi ke rumah kakek dan nenek Yuta di desa. Di sini, mereka semua sibuk berkemas-kemas dan menyiapkan semua barang yang mereka butuhkan karena mereka akan menginap di sana selama 2 hari. Yuta pun dengan segera ikut membantu untuk berkemas dan seketika menyadari kalau ini merupakan jalan-jalan pertama mereka sebagai keluarga. Nah, sejak kedatangan Akiko dan Saki, mereka tidak pernah melakukan jalan-jalan keluarga sekalipun karena semuanya sangatlah sibuk. Jadi bisa dibilang ini momen perdana mereka lah Ces sebagai keluarga yang utuh dan harmonis. Nah di sini Yuta juga sempat kepikiran mengenai fakta kalau Akiko dan Saki akan diperkenalkan secara resmi kepada keluarga ayahnya. Yuta pun spontan melirik sekilas ke arah Akiko dan menyadari kalau ia juga sedang menahan gugup setengah mati. Melihat itu Yuta pun sadar kalau tekanannya mulai terasa bagi Akiko. Ya gimana gak gugup Ces, tiba-tiba nikah lagi, punya anak perempuan lagi, ditambah juga si Akiko ini baru bertemu dengan kakek dan nenek Yuta. Jadi si Akiko ini sama sekali belum berjumpa dengan saudara maupun kerabat-kerabat Yuta. Nah sedangkan Saki sendiri belum pernah berjumpa satupun dari mereka, bahkan juga dengan kakek dan nenek Yuta. Nah namun di sini Saki terlihat sedikit tenang, tidak seperti Akiko yang sangat kelihatan gugup dari gesturnya. Namun Yuta mencoba sedikit tenang juga, karena ia sadar kalau ayahnya pasti akan berdiri di samping Akiko untuk membelanya kapanpun itu. Jadi Yuta hanya perlu fokus untuk membackup Saki saja. Nah tak lama kemudian setelah selesai berberes, mereka pun semua naik ke mobil dan segera berangkat. Saat di perjalanan, Yuta melihat Saki yang langsung sibuk dengan earphone-nya dan sambil mendengarkan musik. Di sisi lain, ayahnya Yuta sedang asik mengobrol santai dengan Akiko, ibu tirinya. Melihat itu, Yuta pun memutuskan untuk bersantai sebentar sambil melihat pemandangan. Nah, setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun memutuskan untuk berhenti di rest area sebentar. Nah, dari awal perjalanan tadi, ayahnya Yuta akan selalu memandu mereka sambil menjelaskan semua daerah di situ, layaknya seorang tour guide. Yuta sendiri sama sekali tidak ingat apa saja yang dijelaskan oleh ayahnya, namun ia tetap menyimak. Namun berbeda dengan Saki. Saki terlihat cukup tertarik dengan lingkungan di sana. Nah, setelah beristirahat sebentar, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Setelah beberapa jam, mereka pun akhirnya memasuki kawasan perdesaan. Di sini, hawa dan suasananya sangat berbeda jauh dari kota. Ayahnya Yuta di sini masih berperan sebagai tour guide dan menjelaskan beberapa tempat menarik di sekitar situ. Nah, di sini Yuta tak sengaja melirik ke arah Saki yang terlihat menatap keluar jendela mobil seakan tertarik akan sesuatu. Melihat itu, Yuta pun spontan bertanya dan Saki menjawab
kalau ia sangat menyukai bangunan-bangunan tua yang berjejer sepanjang perjalanan. Bagi Saki sendiri, bangunan-bangunan dan tembok tua memiliki nilai sejarah yang tidak bisa didapatkan di kota. Mendengar itu, ayahnya Yuta selaku tour guide spontan langsung nimbrung dan langsung menjelaskan beberapa sejarah dari bangunan tersebut. Saki pun seketika terlihat bersemangat dan mulai melepaskan earphone-nya. Melihat itu, Yuta pun sedikit lega melihat Saki yang akhirnya bisa menikmati perjalanannya. Nah, setelah tak lama kemudian, mereka pun akhirnya tiba di rumah kakek dan nenek Yuta. Orang pertama yang menyambut kedatangan mereka ialah nenek Yuta. Di sini, Akiko langsung menunduk dan menyapa kembali nenek Yuta. Nah, kayak yang kubilang tadi, Ces, si Akiko ini udah pernah berjumpa sekali dengan kakek dan nenek Yuta. Jadinya, Akiko langsung memperkenalkan Saki kepada nenek Yuta, mengingat itu ialah pertama kali mereka bertemu. Nenek Yuta pun tersenyum tipis dan menyapa Saki. Saki pun menunduk dan membalas sapaan tersebut. Nah, karena tidak ingin berlama di luar, nenek Yuta pun langsung mengundang mereka masuk untuk ke dalam. Nah, di sini Ces, dikasih tahu kalau ekspresinya nenek si Yuta ini kayak datar gitulah. Bukan marah ya, dan bukan benci juga. Cuman ya kayak flat atau datar gitulah. Nah, Akiko pun di sini terlihat menyadari hal tersebut. Jadi ia hanya bisa diam dan menunggu suasananya menjadi cair nantinya. Nah, kemudian setelah mereka masuk ke dalam, Yuta dan yang lainnya langsung disambut oleh kakek Yuta beserta saudara-saudara dan kerabat lainnya yang sudah sampai duluan. Nah, di sini bisa dibilang tekanannya makin besar lah, Ces, untuk Akiko dan si Saki. Karena ya bisa dibilang mereka berdua ini udah kayak 2 versus 10-an lebih gitulah, mengingat ada beberapa paman Yuta juga di situ. Nah, namun karena ayahnya Yuta selalu bersikap seakan melindungi Akiko, Akiko pun mulai terlihat tenang dan mempercayakan semuanya kepada ayah Yuta. Di sisi lain, Saki dan Yuta pergi ke kamar mereka untuk meletakkan barang-barang. Nah, karena kamar di situ terbatas, alhasil Yuta sekeluarga harus tidur di kamar yang sama. Yang artinya, Ces, ia dan Saki akan tidur di atap yang sama selama 2 hari. Menyadari itu, hati Yuta pun seketika gugup dan langsung membayangkan situasi malam nanti. Namun ia mencoba untuk tenang karena tidak ingin dikira berpikir yang aneh-aneh. Yuta dan Saki pun memutuskan untuk bersantai sebentar selagi menunggu ayahnya dan Akiko sedang diinterogasi dan diperkenalkan dengan saudara dan kerabat yang lain. Oke, kemudian setelah beberapa saat, percakapan antara orang dewasa pun selesai. Ayah Yuta beserta Akiko dan semuanya segera keluar dari ruangan dan hendak bersiap ingin pergi. Melihat itu, Saki pun seketika bingung dan spontan bertanya kepada Yuta. Yuta pun langsung menjawab kalau mereka akan pergi ke kuil sekarang. Nah, di sini posisinya Saki sudah cukup mengantuk karena perjalanan panjang tadi. Nah, namun ia tetap memutuskan untuk ikut karena tidak ingin dianggap tidak peduli dengan tradisi keluarga dari Asamura, Ces. Alhasil, Saki pun terpaksa ikut dan Yuta berada di sampingnya, seakan bersiap membantu dan menuntunnya kapanpun. Melihat itu, Saki pun langsung tersenyum melihat tingkah Yuta yang betul-betul selalu menjaga dirinya. Nah, kemudian perjalanan ke kuil pun dilakukan sekitar puluhan menit, dan akhirnya mereka sampai di puncak kuil. Di sini, Yuta dan Saki berpisah dari kerumunan karena ingin berdoa bersama di kuil. Yuta dan Saki pun saling menatap dan kemudian melemparkan koin untuk berdoa. Nah, di sini, Ces, Yuta seketika teringat mengenai semua kejadian yang terjadi setengah tahun belakangan ini. Dimulai dari kedatangan Saki sampai terciptanya hubungan rahasianya sampai sekarang. Yuta pun hanya bisa mengucap syukur dan berharap keberuntungan akan datang lagi tahun depan, tentunya bersama ayangnya, yaitu Saki. Oke, kemudian kita masuk ke chapter terakhir, tentunya dari sudut pandang si Saki, Ces. Nah, diawali saat Saki pertama kali masuk ke rumah kakek dan nenek Yuta. Dan ternyata betul, Ces, Saki merasakan tekanan yang luar biasa saat pertama kali datang ke sana. Tentunya dari tatapan nenek beserta kerabat-kerabat Yuta. Namun, semua perasaan tersebut bisa Saki redam sesaat berkat kehadiran Yuta. Di sini, Saki sadar kalau ibunya memiliki ayah Yuta sebagai tameng, maka ia memiliki Yuta sebagai pelindungnya. Mulai dari awal kedatangan Saki sampai mereka kembali dari kuil, Yuta tidak pernah sekalipun mengalihkan perhatiannya dari Saki.
Entah itu karena rasa cinta atau hanya karena ingin agar Saki bisa membaur, namun tindakan Yuta tersebut sudah membuat Saki sangat luluh. Dan ya, betul aja Ces, firasat gak enakku terbukti. Saat setelah pulang dari kuil, di sini Saki posisinya sedang mencoba ingin tidur. Namun, di ruangan tersebut hanya ada dirinya dan Yuta, sedangkan ayahnya Yuta dan ibunya Akiko sedang berbicara serius dengan kakek dan nenek Yuta. Nah, tak lama kemudian, Yuta tiba-tiba terbangun dan bergabung ke percakapan ayah dan kakek neneknya. Awalnya, Saki tidak ingin mencampuri urusan tersebut, namun Saki tergerak karena rasa penasarannya dengan Yuta. Saki pun juga ikut bangun dan berjalan pelan ke arah pintu ruang tamu untuk menguping. Nah, di sini Ces, kalimat pertama yang Saki dengar ialah suara lantang Yuta yang membela Saki di depan kakek neneknya. Nah, ternyata Ces, kakek dan nenek si Yuta ini masih sedikit ragu lah dengan pernikahan mendadak ayahnya Yuta, juga dengan kehadiran Saki yang terlihat sedikit tertutup. Namun Yuta menjelaskan semuanya dan sampai membela kalau Saki ialah gadis yang baik dan rajin. Nah, mendengar kalimat tersebut, Saki yang awalnya penasaran malah semakin larut ke dalam perasaan cintanya akan Yuta. Saki pun seketika memerah padam dan langsung berlari masuk ke dalam kamar. Nah, kemudian saat mencoba untuk tidur, Saki berusaha sekeras mungkin untuk melupakan semua yang ia dengar tadi. Namun, tiba-tiba Yuta sudah kembali dan memasuki kamar. Tanpa berlama, Yuta langsung masuk ke futonnya dan langsung tertidur. Kalau kalian nggak tahu, futon itu Ces, kayak tempat tidur gepeng gitulah. Kalau di Indo itu bilangnya kayak tikar gitulah, ngerti kan? Nah, di sini Ces, posisi tidurnya si Saki ini tepat di samping Yuta. Jadi tidur mereka itu berjejer gitu Ces, kayak tidur ikan teri kalau kalian tahu. Nah, di sini tiba-tiba Saki teringat kembali mengenai keberanian Yuta tadi yang membela dan bahkan memuji dirinya. Saki pun seketika kembali memerah malu dan refleks mendekatkan dirinya ke bahu Yuta. Nah, dari belakang Saki langsung menempel dengan Yuta dan mengucapkan kalimat yang sangat ia ingin katakan dari tadi kepada Yuta, yaitu... Yap, itu merupakan pertama kalinya Saki memanggil Yuta dengan nama depannya Ces. Setelah berkata demikian, Saki pun kembali memerah padam sambil terlelap perlahan dalam tidurnya. Oke lah Ces, sekian pembahasan final dari Gimme Seikatsu volume 6-nya. Yap, agak gantung lah, cuman kali ini romansnya agak berat sih Ces. Kalian ngerasa nggak? Apalagi ini urusannya udah bawa-bawa keluarga dan udah bahas soal diakui atau enggak. Ya cukup berat lah, cuman inilah awal dari lampu hijau untuk hubungan Saki dan Yuta nantinya Ces. Ya berdoalah kalian, semoga aman-aman aja hubungan orang ini ya kan. Baiklah, sekian video kali ini, sampai jumpa lagi lah ya di pembahasan Gimme Seikatsu volume 7 nantinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.